Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2 ya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk bahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D, dan kita masih di tema 7 kebersamaan ya, tepatnya di subtema 4 ya. Tema 7 subtema 4 itu tentang kebersamaan di tempat wisata, dan kali ini akan kita bahas untuk pembelajaran 4 ya sampai dengan pembelajaran 6. Jadi yang masih kita dalam bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Langsung aja kita ke pembelajaran 4, dimulai dari muatan PPKN adik-adik sekalian ya. Nah, ini tentang keberagaman suku bangsa teman di sekolah ya. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas ya. Nah, untuk itu kita harus saling menghormati ya agar rukun dan bersatu. Langsung aja kita ke Ayo Berlatih ya. Ini ada 2 buah soal ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tepat ya. Di sini ada soalnya, kemudian ini pilihan jawabannya. Ada Baduy, Karo, Bugis, Flores, dan Papua, ini sukunya ya. Oke. Yang A, Dian berasal dari Sumatera Utara. Suku bangsa Dian adalah, nah ini Sumatera Utara itu suku bangsanya ada Karo ya, ini Karo ya. Kemudian yang B, suku bangsa teman baru Beni adalah suku Dani. Teman Beni berasal dari daerah, nah suku Dani itu berasal dari Papua ya. Kemudian yang C, suku asli yang hidup di pedalaman Banten adalah suku Baduy ya, jawabannya Baduy. Kemudian untuk yang D, Paman Dedi berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Suku bangsa Paman Dedi adalah suku Bugis ya. Bugis itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian daerah Nusa Tenggara Timur terkenal dengan Pulau Komodo dan suku bangsanya yaitu suku Flores. Nah ini ya sudah terjawab semua ya. Jadi yang A itu Karo, B Papua, C Baduy, D Bugis, dan E Flores. Lanjut kita ke soal nomor 2. Isilah menurut pendapatmu. Yang A, temanmu yang berbeda suku denganmu sedang sakit sehingga tidak masuk sekolah. Hari itu gurumu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, sikapku sebaiknya yaitu memberitahu teman tersebut bahwa ada tugas. Nah, alasannya apa? Berteman itu tanpa membedakan suku bangsa. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 2 yang A. Ini jawabannya ya. Lanjut yang B. 2 yang B ya. Ada anak baru dari daerah lain di kelasmu. Anak itu menggunakan logat daerahnya saat berbicara. Kamu tidak dapat memahami perkataannya. Sikapku sebaiknya lah gimana kalau kita belum memahami ya. Untuk menghargainya berarti kita mendengarkan terlebih dahulu pembicaraannya. Alasannya apa? Lah ini untuk menghormati teman tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai kita bisa menanyakan. Nah, ini maksudnya apa? Saya kurang tahu. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang C, kamu diajak temanmu menonton pertunjukan tari kuda lumping dalam suatu festival. Saat itu kamu tidak terlalu paham mengenai tarian tersebut. Sikapku sebaiknya menolak dengan sopan. Kalau kita tidak suka boleh menolak, tapi dengan sopan ya. Alasannya apa? Agar tidak membuat sakit hati ya, agar teman kita tidak sakit hati. Itu ya adik-adik sekalian ya. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya. Menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, ini sudah kita bahas berulang kali ya tentang kata sapaan ya. Jadi kata sapaan itu digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, ini contoh kalimat yang berisi kata sapaan. Sedang apa kamu di rumahku? Lebah. Lah, lebah ini kata sapaan ya. Kemudian aku sedang mencari makan. Tupai. Nah, itu tupai, lebah itu kata sapaan. Kita langsung lanjutkan ya ke Ayo Berlatih. Nah, di halaman 84 ya. Bacalah cuplikan fabel berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Oke. Ya. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ini ke sarang ya, ucap ketua semut.
Siap ketua, jawab kawanan semut serempak. Belalang yang selalu melakukan segala hal sendiri iri melihat kekompakan semut. Belalang pun berusaha menghalangi kawanan semut dengan menaruh ranting di tengah jalan. Ketua semut yang berjalan di paling depan berhenti ya, yang berjalan paling depan berhenti karena melihat ada ranting yang menghalangi jalan. Teman-teman, di depan ada ranting, nanti kita ambil jalan di sebelah kiri ya, ucap ketua semut. Oke. Yang nomor 1, tentukan kata sapaan yang terdapat dalam kutipan fabel di atas. Lah ini ya. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama bahwa ini ke sarang ya. Lah ini teman-teman, ini kata sapaan. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Nah, untuk yang nomor 1, nah ini kata sapaannya ada ya. Teman-teman. Nah, kemudian ada kata ketua ya ini. Oke. Teman-teman yang ini ya adik-adik ya. Teman-teman sekarang kita bekerja lah ini teman-temannya. Kemudian ketua. Siap ketua. Nah, itu juga kata sapaan. Kemudian nomor 2, dengan bahasamu sendiri buatlah kalimat menggunakan kata sapaan sesuai jawabanmu pada soal nomor 1. Nah, kata teman-teman sama ketua ya berarti nih. Ya. Ayo teman-teman kita belajar bersama lah ini. Kemudian dengan kata ketua. Ketua semut mengajak bekerja sama. Lah ini ke ketua. Itu adik-adik sekalian ya untuk halaman 84. Sekarang kita ke muatan matematika ya. Nah, ini menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, ini untuk keterampilan kerja praktek, adik-adik diminta melakukan praktek ya, dengan menyiapkan sekelompok kancing baju. Kalau tidak punya kancing ya bisa diganti dengan potongan-potongan kertas. Silahkan adik-adik bisa dipraktekkan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran 5. Di sini ada muatan bahasa Indonesia tentang kata sapaan dalam fabel bagian 8. Nah, saking banyaknya kata sapaan dalam fabel udah sampai 8 adik-adik sekalian ya. Oke, di sini kita langsung ke halaman 86. Di sini ada kinerja praktek juga. Adik-adik diminta menulis cerita berdasarkan gambar. Lah ini contohnya di sini ya. Ada gambar yang contohnya seekor kera terjatuh. Lah ini tokoh yang terdapat dalam gambar ini ada kera dan rusa ya. Ini keranya, ini rusanya. Peristiwa yang terjadi, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Ungkapan yang mengandung kata sapaan, makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Nah ini contohnya. Nah adik-adik sekarang diminta untuk membuat seperti contoh itu ya. Ini ada gambarnya, kira-kira tokohnya siapa, peristiwa yang terjadi apa. Nah kita diminta membuat cerita singkat. Lanjut kita ke muatan PPKN KD 3.3 ya. Memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan ya. Tempat wisata kesukaan tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang suka di tempat-tempat wisata alam, ada juga yang suka di tempat wisata buatan. Nah, wisata alam itu misalnya ke gunung ya. Itu. Nah, kalau adik-adik sekalian kira-kira tempat wisata kesukaannya apa? Nah, sekarang di sini diminta untuk membuat poster. Nah, ini kinerja produk lagi ya. Ini membuat berkelompok. Silahkan bisa dicoba. Kemudian kita ke pembelajaran 6. Nah, ini muatan bahasa Indonesia menulis isi fabel. Nah, saya ingatkan kembali, fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam buat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Nah, itu ya. Nah, ini keterampilan kinerja produk lagi. Ini kita diminta untuk menulis isi fabel ya. Adik-adik bisa memilih salah satu fabel kemudian bisa dikerjakan perintahnya. Lanjut kita ke muatan matematika. Ini menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Nah, ini soal cerita adik-adik sekalian ya. Jadi pecahan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik paman merupakan ayam jantan. Berapa jumlah ayam jantan milik paman? Nah, ini dikelompokkan di sini adik-adik sekalian ya. Jadi 8 ayam. Nah, ini setengahnya ayam jantan, berarti setengahnya ayam betina. Nah, ini jadi jumlah ayam jantan milik paman adalah 4 ekor. Nah, sama sekarang. Di sini ada ayo berlatih ya. Ibu membeli 10 bungkus coklat. Setengah bagian dari coklat tersebut diberikan kepada Siti. Berapa bungkus coklat yang diberikan kepada Siti? Nah, ini ya, ini sudah saya gambarkan untuk nomor 1 ya. Jadi 10 bungkus coklat. Nah, setengah dari 10 itu 5 ini ya. 10 kita bagi 2. Nah, jadi yang diberikan kepada Siti ada 5
coklat. Jawabannya ada 5 coklat, digambarkan 10. Nah, setengahnya berarti ini ada 5 coklat ya. Lanjut kita ke nomor 2. Edo memiliki 12 butir kelereng. Edo memberikan sepertiga bagian dari kelerengnya kepada adiknya. Berapa butir kelereng milik Edo yang berkurang? Nah, kelereng milik Edo yang berkurang, nah ini sepertiganya ya, sepertiga dari 12 itu 4. Lah ini jadi ini 12 kita bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 ya. Jadi kelereng yang berkurang itu ada 4 buah kelereng ya. Lanjut ke soal nomor 3. Fitri memiliki 12 pensil warna ya. Seperempat bagian dari pensil warna Fitri dipinjam adiknya. Berapa banyak pensil warna Fitri yang dipinjam adiknya? Lah ini 12 pensil warna. Nah, sepertiga yang dipinjam adiknya berarti kita seperempat ya, maaf. Ini tadi yang nomor 3 ya, seperempat. Oke, yang sepertiga tadi nomor 2 lah. Seperempat dari 12. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian ya. 1 2 3 4 lah ini. Nah, ternyata seperempat dari 12 itu adalah 3. Jadi banyak pensil warna Fitri yang dipinjam adiknya ada 3 pensil. Nah, boleh ditulis jadi ya. Jadi banyak pensil warna yang dipinjam adiknya 3 pensil. Ini juga sama kasih jadi. Nah, jawabannya 4 kelereng. Ini jadi 5 coklat gitu ya, adik sekalian ya. Boleh seperti contohnya tadi. Boleh dikasih tambahan jadi. Nah, jadi seterusnya ini jawabannya. Oke, itu adik sekalian ya. Nah, sekarang kita ke muatan SBDP, membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam ya. Jadi memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan. Nah, sebelumnya kamu sudah membuat hiasan dari tanah liat dan daun kering. Nah, kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam sekitar seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Ini kinerja produk. Adik-adik diminta untuk membingkai karya seni dari bahan alam ya. Setelah dibuat, kita diminta untuk membuat bingkai. Setelah itu dipajang. Lah ini ada penugasan adik-adik sekalian ya. Diminta untuk memberi hiasan pada gambar dengan cara menempelkan daun kering. Tempelkan daun kering tersebut dengan rapi. Setelah itu ceritakan. Nah, ini ya. Ini bisa dikerjakan adik-adik sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan tema 7 subtema 4 ya, dari pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.